Saya Ilmi Andika ingin memaparkan materi tentang unsur-unsur hadis dan metode periwayatan hadis. Yang pertama itu adalah unsur-unsur hadis. Secara umum, sebuah riwayat dapat dikatakan sebagai hadis manakala ia melengkapi setidaknya 5 unsur tersebut, yaitu rawi, sanad, mukharij, siyagul ada, dan matan hadis. Yang pertama, rawi. Rawi adalah informan yang menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad yang terdiri atas sahabat, tabiin, dan seterusnya. Jadi rawi ini adalah sebuah informan. Jadi dia memberikan info dari Nabi ke para periwayat begitu. Sanad. Sanad adalah silsilah atau kumpul rawi dari sahabat hingga orang terakhir yang meriwayatkannya. Jadi sanad ini adalah yang akan menentukan ini hadis ini sahih atau tidak. Selanjutnya, mukharij. Mukharij adalah rawi terakhir yang menuliskan riwayat yang ia dapat. Oke. Jadi mukharij adalah rawi terakhir yang menuliskan riwayat yang ia dapat dalam sebuah catatan atau karya pribadinya. Lalu selanjutnya itu adalah sigayul ada adalah redaksi yang dipakai oleh seorang rawi dalam meriwayatkan sebuah hadis. Sedangkan matan adalah redaksi dari riwayat yang disampaikan oleh masing-masing rawi. Kelima unsur tersebut pada tahapan selanjutnya mempunyai kajian-kajian khusus yang nantinya akan mempengaruhi kualitas hadis tersebut. Untuk memudahkan pembaca, istilah-istilah tersebut bisa dilihat pada contoh hadis riwayat Imam Bukhari Muslim berikut. Artinya, Imam Al-Bukhari berkata, Musyad telah bercerita kepada kami. Ia berkata, Yahya telah bercerita kepada kami dari Syubah, dari Qatadah, dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad, dari Husain Al-Mu'attal. Lim, ia berkata, Qatadah telah bercerita kepada kami dari Anas dan dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, tidak sempurna iman salah seorang kalian sehingga ia mencintai saudara sama seperti ia mencintai dirinya. Nama seperti Musad, Yahya, Syubah, Qatadah, Husain Al-Mutalim, dan Anas disebut ini sebagai rawi atau informan hadis. Kumpulan silsilah atau rangkaian nama-nama dari Musad hingga kepada Anas bin Malik disebut itu sanad. Sanad inilah nantinya akan menentukan kualitas dari hadis ini apakah sahih, hasan, atau dhaif. Imam Al-Bukhari dalam hadis ini berstatus sebagai mukharij atau rawi terakhir yang membukukan hadis ini dalam kitabnya sendiri, yaitu kitab Sahihul Bukhari. Nama-nama lain yang juga berstatus sebagai mukharij dalam dunia hadis adalah Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, imam-imam ahli hadis lainnya. Adapun yang masuk kategori sigayul ada dalam hadis ini adalah lafaz-lafaz seperti hadasana, anqala, dan lain-lain. Redaksi-redaksi ini nantinya akan mempengaruhi kualitas sebuah sanad, khususnya dalam hal apakah sanad tersebut bersambung sampai kepada Nabi atau terputus. Matan hadis. Pada hadis di atas adalah redaksi tidak sempurna iman salah seorang kalian sehingga ia mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Redaksi inilah yang nantinya akan diamalkan sebagai hadis Nabi. Tentunya setelah menganalisa kualitas sanadnya, apakah berstatus sahih, hasan, atau dhaif. Wallahu a'lam. Selanjutnya itu adalah metode periwayatan hadis. Adapun metode yang mempelajari hadis atau menerima hadis yang bisa dipakai secara umum oleh ulama berbagai generasi adalah yang pertama al-simah, yaitu seorang guru membaca hadis yang dihafalkan atau yang ada di kitab tertentu di hadapan murid. Lalu yang kedua al-qiraah al-syaikh, atau yaitu seorang murid membaca hadis. Yang ketiga itu al-zaizah al-ijazah. Metode ini adalah sebuah metode yang pemberian izin seorang guru kepada murid untuk meriwayatkan buku hadis tanpa membaca hadis tersebut. Yang keempat itu adalah al-munawalah,
yaitu seorang guru memberikan sebuah atau beberapa hadis atau kitab untuk diriwayatkan. Yang kelima itu ada al-muqatabah, yaitu seorang guru menulis hadis untuk seseorang. Yang keenam itu i'lam al-syaikh. Imam al-syaikh ini yaitu pemberian informasi kepada guru kepada murid bahwa hadis-hadis yang ada dalam kitab tertentu itu hasilnya periwayatan yang diperoleh dari guru dari si fulan, tanpa menyebut izin atau ijazah periwayatan si murid kepada orang lain. Yang ketujuh al-wasiyah, yaitu seorang guru mewasiatkan buku-buku hadis kepada muridnya. Yang kedelapan itu al-wijadah, yaitu orang yang menemukan catatan atau buku hadis yang dituliskan oleh orang lain tanpa rekomendasi untuk meriwayatkan hadis di bawah bimbingan dan kewenangan seseorang. Begitu saja pemaparkan materi dari saya. Semoga kalian dapat bermanfaat ilmunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.